Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok yang membahas tentang deteksi cacat permukaan produk berbasis citra yang dipresentasikan oleh saya sendiri, Nur Muhammad Iqbal Abdullah. Selanjutnya rekan saya Aditya Febriani Pratama. Selanjutnya Hanjaya Bintoro. Selanjutnya adalah Arya Ananda Satria. Untuk pendahuluan deteksi cacat permukaan menggunakan CNN, kita harus tahu sendiri memahami pentingnya deteksi cacat dalam manufaktur, yang di mana deteksi cacat permukaan produk sangat krusial dalam industri manufaktur untuk memastikan kualitas dan kepuasan pelanggan. Proyek ini bertujuan menggunakan CNN untuk mendeteksi cacat secara akurat dan efisien. Selanjutnya tujuan proyek deteksi cacat itu permukaan. Yang pertama deteksi cacat, itu deteksi cacat di permukaan produk merupakan elemen penting dalam menjaga kualitas dan keamanan di industri manufaktur, memastikan produk memenuhi standar dan ditetapkan sebelum pemasaran. Selanjutnya ada menerapkan CNN. Proyek ini bertujuan untuk menerapkan convolutional neural network CNN yang bisa kita sebut dalam mendeteksi 6 jenis cacat permukaan pada produk baja, meningkatkan akurasi dan efisien dalam proses infeksi. Lanjut, yaitu motivasi AI, penggunaan teknologi AI khusus CNN dalam in- infeksi kualitas membantu mengurangi kesalahan manusia, mempercepat proses, dan meningkatkan konsisten dalam deteksi cacat permukaan produk. Itu slide selanjutnya itu definisi deteksi cacat. Jadi definisi deteksi cacat permukaan produk adalah proses penting dalam industri manufaktur yang memastikan kualitas dan keandalan produk. Penggunaan teknologi seperti CNN meningkatkan akurasi dan efisien dalam deteksi ini. Right? Defect database sebagai sumber data utama, datasheet ini diperlukan untuk mengembangkan model CNN yang mampu menganalisis dan mendeteksi cacat permukaan secara efektif. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saat ini saya akan menjelaskan terkait informasi datasheet, yakni datasheet yang kita gunakan untuk menganalisis pada cacat permukaan produk kita. Jadi datasheet kita menggunakan NEU Surface Defect Database atau NEU DET yang berisi 1.800 citra cacat permukaan baja, di mana citra ini kita bagi kembali menjadi 6 kelas cacat dengan penjelasan yang seperti ada di tabel. Jadi pertama ada cacat roll in scale, yakni cacat berupa lapisan tipis yang terbawa saat proses rolling dengan jumlah citra 300 dengan contoh karakteristiknya tekstur kasar pola seperti sepihan melekat dengan kode kelas RS. Kemudian ada nama cacat untuk pit surface, yakni cacat berlubang-lubang kecil pada permukaan material dengan jumlah citra 300 dengan contoh bercacat beracak cekung, kemudian titik-titik kecil acak. Kemudian terdapat cacat berupa kris, yakni cacat lipatan atau garis panjang akibat deformasi mekanik dengan jumlah citra 300 dengan garis tegas memanjang seperti kerutan. Kemudian terdapat cacat inclusion, yakni cacat material asing yang tertanam di permukaan logam dengan jumlah citra kurang lebihnya 300 dengan contoh karakteristiknya bintik gelap atau terang yang kontras dengan tekstur sekitar. Kemudian terdapat cacat patch, di mana area yang memiliki perubahan tekstur lokal tampak seperti suatu patch yang ada gitu. Kemudian dengan jumlah citra 300 dengan contoh karakteristik area pecah atau bertekstur berbeda dari permukaan normal. Kemudian terdapat cacat scratch, yakni berupa goresan akibat kontak fisik dengan benda lain dengan jumlah citra kurang lebihnya 300 dengan berupa contohnya garis tipis atau tebal memanjang tidak beraturan. Bisa next. Baik, kemudian untuk pembagian datasheet sendiri. Jadi datasheet ini kami bagi untuk analisanya kami bagi menjadi beberapa bagian di mana untuk sumber datanya kami tadi menggunakan untuk NEO Surface Defect Database untuk format gambar yang akan kami inputkan yakni PNG dengan jumlah kelas 6 seperti yang tadi sebelumnya saya jelaskan.
Kemudian untuk jumlah gambar per kelasnya kurang lebih 300 gambar dengan total gambar kurang lebih 1.800 gambar dengan resolusi aslinya 200 kali 200 dengan tipe warna grayscale. Next. Untuk distributed dataset kita sendiri yakni dengan data latih kurang lebihnya 70% dengan data validasi 15% dari total aset dan data uji kurang lebihnya 15%, di mana pembagian ini kita buat untuk memastikan model dapat dilatih dan dievaluasi secara efektif untuk mendeteksi cacat permukaan pada produk yang ada. Next. Baik, untuk selanjutnya yakni arsitektur model CNN dan parameter pelatihan, di mana model baseline yakni merupakan model simple CNN yang terdiri dari tiga blok conv 2D dengan aktivasi ReLU dan max pooling untuk mengurangi dimensi. Kemudian ada transfer learning, di mana efficient net BO menggunakan backbone train dari ImageNet dengan menyederhanakan proses pelatihan dengan fitur yang sudah terlatih diakhiri dengan lapisan dropout dan softmax untuk 6 class output. Kemudian ada parameter pelatihan di mana optimizer Adam dan learning rate 1 kali 10⁻³ diimplementasikan untuk pelatihan dengan fungsi loss, categorical, cross entropy, dan callback untuk menghindari overlifting. Next. Baik, untuk arsitektur CNN sendiri yakni dengan terdiri dari tiga blok utama, yakni Confi 2D yang diikuti oleh ReLU, kemudian terdapat max poolingnya juga. Untuk lebih jelasnya, saya lampirkan di laporannya, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada slide kali ini saya akan menjelaskan bahwa model utama yang kami gunakan adalah EfficientNet B0. Model ini merupakan arsitektur transfer learning yang sudah dilatih sebelumnya menggunakan dataset ImageNet, sehingga memiliki kemampuan ekstraksi fitur yang sangat kuat dengan efisiensi komputasi yang sangat tinggi. EfficientNet B0 mampu memproses citra secara cepat namun tetap mempertahankan akurasi yang baik. Inilah alasan mengapa model ini sangat cocok untuk tugas deteksi cacat permukaan yang membutuhkan identifikasi detail tekstur secara presisi. Next. Untuk parameter pelatihan model CNN-nya sendiri itu ada tiga poin, yakni pertama ada optimizer Adam digunakan karena efisiensinya dalam mengupdate bobot model secara cepat dan akurat, membantu mempercepat proses konvergensi selama pelatihan. Yang kedua itu ada loss function. Fungsinya itu diimplementasikan untuk mengukur seberapa baik model memprediksi kelas yang benar, memungkinkan evaluasi efektivitas model dalam klasifikasi cacat permukaan. Dan yang terakhir ada transfer learning. Penggunaan transfer learning ini memungkinkan model memanfaatkan pengetahuan dari dataset besar, meningkatkan akurasi dan efektivitas dalam mendeteksi cacat permukaan, terutama dengan jumlah data terbatas. Next. Baik, selanjutnya ada hasil pelatihan dan evaluasi model CNN. Pada slide ini kami menampilkan hasil pelatihan dan evaluasi model dari classification report. Terlihat bahwa model mampu mencapai akurasi validasi sekitar 80% dengan loss yang stabil di kisaran 0,5. Confusion matrix juga menunjukkan bagaimana model membedakan kelas dengan cukup baik, meskipun masih ada beberapa kesalahan klasifikasi. Namun secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa model bekerja secara stabil dan tidak mengalami overfitting sehingga performa cukup dapat diandalkan. Next. Oke, slide ini merangkum performa model selama 10 epoch simasi pertama yang tren akurasi meningkat secara bertahap dari sekitar 77% hingga di atas 81%, sedangkan validation akurasi konsisten berada di angka 80%. Nilai loss pada tren dan validasi juga menunjukkan pola yang stabil, menandakan bahwa model sudah mencapai plateau, yakni kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan performa lebih jauh memerlukan fine tuning atau penyesuaian arsitektur tambahan agar model dapat berjalan lebih dalam. Next. Yang kemudian ada hasil pengujian model. Di sini kami menegaskan performa akhir model dengan akurasi validasi sebesar 80% dan nilai loss sekitar 0,5. Model menunjukkan kemampuan yang solid dalam mendeteksi cacat permukaan pada produk baja.
Hasil ini menunjukkan bahwa efisien net B0 mampu memberikan performa baseline yang cukup efektif ke depannya. Performa ini masih dapat ditingkatkan melalui fine-tuning backbone atau penambahan variasi data agar akurasi dapat naik lebih tinggi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya adalah kesimpulan dari model efisien dan payload. Kesimpulannya adalah performa stabil untuk deteksi cacat permukaan. Berdasarkan proses pelatihan dan informasi, model efisien dan payload menunjukkan performa yang stabil dalam mendeteksi cacat permukaan. Model ini konsisten mencapai akurasi validasi sekitar 80% dan tidak menunjukkan tanda-tanda overfitting karena nilai akurasi training dan validasi bergerak cukup seimbang. Hasil ini membuat efisien net BN0 dapat dijadikan baseline yang efektif untuk pengembangan lebih lanjut, terutama untuk aplikasi industri yang membutuhkan sistem inspeksi otomatis berbasis citra dengan stabilitas yang ditunjukkan model. Sistem ini berpotensi membantu meningkatkan kualitas produk dan efisiensi proses dalam inspeksi permukaan. Next. Lalu untuk langkah selanjutnya project, secara keseluruhan proyek ini menunjukkan bahwa deteksi cacat permukaan menggunakan CNN sangat penting untuk mendukung proses inspeksi di industri modern. Model yang kami kembangkan memiliki performa yang cukup stabil sehingga secara konsep sudah memungkinkan untuk diterapkan pada kondisi nyata. Namun masih ada ruang untuk pengembangan lebih lanjut agar performanya bisa ditingkatkan. Untuk langkah selanjutnya kami merekomendasikan untuk mengeksplorasi dataset yang lebih besar dan lebih bervariasi, serta melakukan tuning lanjutan pada model agar hasil prediksinya dapat mencapai akurasi yang lebih optimal. Bisa di next. Pada bagian ini kami merangkum beberapa poin penting mengenai rencana pengembangan berikutnya. Pertama, dari sisi tujuan, proyek ini memang dirancang untuk membantu meningkatkan efisiensi sistem inspeksi kualitas menggunakan CNN dengan hasil yang sudah stabil. Model ini dapat menjadi fondasi awal untuk pengembangan ke tahap industri. Kedua, mengenai pentingnya model yang stabil, performa yang konsisten sangat penting dalam aplikasi nyata karena inspeksi kualitas membutuhkan tingkat akurasi dan keadilan yang tinggi. Model yang stabil dapat mengurangi risiko cacat yang tidak terdeteksi dan meningkatkan kualitas produk akhir. Ketiga, rekomendasi pengembangan model perlu dilakukan tuning lanjutan, terutama pada bagian backbone efisien dan BNO yang sebelumnya masih dibekukan dengan membuka sebagian layer untuk fine tuning. Performa model berpotensi meningkat. Selain itu, penggunaan dataset yang lebih besar juga dapat meningkatkan kemampuan model dalam mengenali variasi tekstur cacat secara lebih menyeluruh. Dengan melakukan beberapa langkah tersebut, diharapkan model dapat mencapai performa yang lebih tinggi dan lebih siap untuk digunakan dalam implementasi di dunia industri. Bisa di next. Oke, baik. Sekian dari presentasi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.